Mario Booster, selamat datang kembali channel Mario Angelo. Oke, di pagi hari ini, tepatnya 20 detik yang lalu, akhirnya Ant-Man and the Wasp: Quantumania trailernya udah dirilis oleh Marvel Studios di channel YouTube-nya, Pak ya. Gua bela-belain karena kan pagi ini kan sebenarnya gua lagi kerja kan ya. Dan tiba-tiba anjir notif Ant-Man ketiga. Oke, trailernya udah kita tunggu-tunggu dari pagi tadi karena sebenarnya trailer itu dirilis pada jam 7 pagi tadi sebenarnya, tapi tiba-tiba udah mulai notif jam 10 pagi. Anjir lama banget Pak ya. Oke, tanpa buang-buang waktu lagi, oke langsung aja kita reaction Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Oke, langsung cek kita. Oke, kita mulai ya. Hup hup hup. Oke. Oke, you're an Avenger, huh? Ah. But you've lost a lot of time. Oke. We can help each other with that. Oh. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Woi anjir, wait. Oke, siap face shot-nya gitu ya. Oke, bagus. Dari segi kostumnya udah ada. Sama ini, wait, aku ulang lagi Pak ya. Hah? Wah anjay, gila. Oke, ha. Oke, ha. Dua lo. Oke, gua nangkap. Second chance? Maksudnya? Oke, hah? Beautiful banget sih. Oke, hah? Diancam ya, oke, diancam dia, oke, hah? Oke. Oh. You may not want her to watch this. We had a deal. Modok anjir, modok gila. Wih, gimana? Oke, modoknya udah mulai keluar. Oke, ini seperti yang kayak ada di promosi foto-foto ya dari berbagai macam scooper. Oke, bener sih, ternyata seperti ini ya. Oke. Wah, kayak bakal mati sih. Aduh. Waduh. Wah. Gila. Gua nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Kayak Conqueror-nya di endingnya bagus sih. Bagian ini loh. Wow, oke, siap. Kayaknya lumayan banget kalau yang gue lihat ya. Oke, kita ulang lagi Pak, karena kayaknya ada beberapa detail yang gue temukan ya. Oke, tapi untuk fullnya nanti gue mungkin akan bikin breakdown sendiri ya. Tapi kita di sini akan mengulang lagi trailernya dan mungkin gue akan komentari sedikit apa yang gue temukan di trailer yang pertama ini. Oke, lanjut aja. Oke. Oke. Oke, dia punya Ubeng Asmara ya. Oke. Lu punya putri ya. Oh, wait. Gini. Satu, putrinya si Cassie Lang. Di scene ini kita bisa melihat dia itu keluar dari sel penjara. Menurut kalian, dia kenapa? Kalau menurut gua mungkin karena dia tuh adalah anaknya si Scott Lang. Otomatis kan dia kan punya skill dalam mencuri kan ya. Jadi sepertinya si Cassie Lang ini ketika di sini dia tuh kayak terlibat dalam suatu kasus di mana dia tuh mencuri sebuah benda atau apapun sehingga dia dijebloskan dalam sebuah penjara dan akhirnya Cassie Lang bebas dan dibebaskan oleh si Scott Lang ini. Karena di sini ini ya. Tuh di sini kan ada scene ketika setelah ini Scott Lang, si Hope sama si
sama Hank Pym. Nah, sama Defender di belakangnya. Mungkin ini adalah scene ketika mereka ini mengeluarkan Casey dari penjara. Mungkin seperti itu. Oke. Menurut gua dia mencuri sih karena skill bapaknya juga mencuri. Mungkin seperti itu. Mungkin ada track record seperti itu sehingga si Casey Lang bisa ke situ. Oke. Menarik. Oke. Oke, ini portal dibuka ya. Oke, masih kayak dari pertama. Oke. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Oke, wait. Si Kang mengatakan aku bisa memberikanmu apa aja. Oke, sambil dia buka helmnya. Oke, gua harus bahas dari buka helmnya. Gua terlihat sini ketika dia buka helmnya ya. Dari sini dari face shieldnya udah ini udah akrokomik banget, dari matanya udah bagus, shieldnya udah oke banget, ini udah akrokomik banget. Dan ketika rapi pak. Oh maaf, rapi sih. Biasanya MC masa kemarin itu CGI-nya waduh, wadidaw, ada beberapa yang kasar gitu loh. Tapi setelah gua melihat si Kang ini ketika dia buka topeng, dari segi pergerakan ininya, bagus banget. Maksudnya gak yang terlalu murah seperti kayak MC masa kemarin. Jadi sepertinya kayak Veggie ini ketika dia mempromosikan ini, dia kemungkinan ini langsung memperpadat semua CGI-nya sehingga kita sebagai para fans bisa menikmati lagi MCU seperti yang dulu gitu loh. Bagus. Jadi ininya ya bersabar ya. What's that? Si Ant-Man tanya, "Lu mau gua ngapain?" Waktu. Waktu masih gimana nih? Pilih lagi nih. Gimana maksudnya? Jennifer Dye mengatakan he can rewrite existence. Dia bisa menulis ulang realitas keberadaan. Ini maksudnya dia bisa mengatur ulang keberadaan existence dan juga mengotak-atik semua realitas. Seperti contoh di sini Pak, mungkin ini adalah scene ketika si Ant-Man ini ketika dia itu berusaha kabur dari Kang, kemungkinan ini adalah scene dia itu langsung tahu loh kok tiba-tiba tubuhnya jadi dua. Ini adalah sebuah realitas yang dibuat oleh si Kang untuk menjebak si Ant-Man. Mungkin ini adalah ketika si Ant-Man kabur. Habis itu Kang ini menjebak dia ke dalam sebuah tempat di mana si Ant-Man ini kebingungan kok dia itu bisa ada dua. Dan ini adalah tempatnya sama ketika si Ant-Man ini ketemu dengan Giant Man, yang dimana Giant Man itu langsung terbelah tubuhnya menjadi dua. Itu ada juga di trailer ini Pak. Kita akan bahas beberapa mah ya. Lu nggak bisa terus. Dia ngomong, gua nggak peduli orang ini siapa, gua tuh udah kehilangan banyak. Kalau kita perhatikan dari film Ant-Man pertama, dia tuh udah kehilangan keluarganya. Kalau kalian masih ingat dengan Ant-Man pertama, di mana si Scott Lang ini dia tuh udah terlibat banget ke dalam sebuah kasus pencurian sehingga dia bolak-balik masuk penjara, sehingga akhirnya istrinya ini cerai sama dia. Pada saat itu istrinya udah punya anak, yang dimana dia ini nggak mau anaknya juga akan meniru bapaknya ini, takutkan si istrinya sehingga istrinya menikah dengan orang lain. Itu kan di Ant-Man pertama kan ya. Dan itu menurut gua tuh nusuk sih, karena gue bisa melihat perjuangan Scott Lang menjadi bapak yang benar-benar mau menyayangi anaknya. Tapi di satu sisi dia juga adalah seorang pencuri, dan itu dimanfaatkan oleh Hank Pym ketika si Scott Lang ini mendapatkan sebuah pesan dari Hank Pym bahwa dia itu harus mencuri kostumnya di kediamannya sendiri, dan itu diuji sengaja oleh Hank Pym kalau kalian masih ingat ya dengan film Ant-Man pertama. Jadi kemungkinan inilah yang membuat si Scott Lang ini mau menerima tawaran si Kang agar ya mungkin dengan waktu yang diberikan oleh si Kang ini, kemungkinan inilah waktu dimana si Scott Lang ingin memutar balikan waktu, yang dimana kemungkinan Scott Lang mau memutar balikan waktu agar supaya dia bisa bertemu lagi dengan anaknya dari film pertama Ant-Man kemarin, yang dimana di awalnya kan dia cerai, tapi dia ingin Kang ini memutar balikan sebuah waktu agar supaya dia bisa bertemu dengan anaknya lagi lebih awal. Dan kalau seperti itu, kemungkinan Scott Lang tidak akan pernah menjadi Ant-Man. Karena tidak ada kasus yang seperti di film pertamanya. Jadi ya realitasnya dirubah total oleh Kang. Kalau seperti itu ya. Tapi namanya feeling kan pasti bisa menipu. Jadi kita lanjut aja. Udah kelihatan sih. Jadi kata-katanya he can give us a second chance. Dia bisa memberikan kita kesempatan kedua. Jadi fix ini sekalian Scott Lang mau memutar balikan waktu agar supaya dia bisa bertemu dengan putrinya lagi jauh sebelum step Thanos, jauh sebelum di film Ant-Man pertama. Bagus. Intinya bapak ini ingin bertemu dengan anaknya lebih lama lagi sebelum snap Thanos ini terjadi. Karena kan kita tahu di Avengers Endgame kan si Scott Lang kan ketemu sama si anaknya si Casey setelah itu udah beranjak remaja kan. Nah jadi kayaknya inilah yang dibutuhkan oleh Ant-Man agar supaya dia bisa merangkul kembali si Casey juga keluarga lamanya lagi. Bagus.
Wow. Oke, Let me make this easy for you. Oke, You will bring me what I need. Or everything you call a life will end. Oke, gua akan kasih lu kesempatan. Kalau lu berhasil, lu akan mendapatkan hal yang lu inginkan. Tapi kalau lu gagal, lu akan kehilangan seluruh orang yang lu sayangi. Oke, si Kang dari segi dialognya bagus, gak cheesy banget. Dan kalau kita dengarkan bagus-bagus aja sih. Dan segi intimidatifnya dapat, dalam segi pelafalan si Jonathan Major sebagai Kang, oke dapat. Jadi penyutradaranya udah bagus sih. Oke, lumayan. Oke, wait. Ini tempat mana ya? Kalau yang gua lihat sih ini kayaknya berada di Chronopolis ya, di mana ini di tengah-tengah kerajaan Empire-nya, atau ada teori mengatakan bahwa ini adalah di kota masa depan si Kang the Conqueror, tepatnya di abad ke-31. Nah, ini ada dua nih, antara ini di Chronopolis atau enggak ini di abad ke-30 si Kang ini. Ini adalah originsnya maybe gitu. Jadi ini enggak setimeline dengan yang terjadi di Chronopolis ya. Jadi kayaknya beda sih. Mungkin karena di situ ada berbagai macam pesawat, ada pasukannya si Kang. Jadi kayaknya ini di abad ke-31 karena ada berbagai macam senjata yang bisa dibilang cukup canggih. Dan ini gua yakin sih ini kayaknya di abad ke-30 sih. Maybe ya, kita nggak tahu. Bagus, oke. Ini yang gua maksud. Jadi ada scene ketika si Ant-Man ini melihat dirinya sendiri yang besar ini hancur. Nah, hancur. Ya mungkin ini karena ini apa namanya? Mungkin karena ya si Kang ini menjebak dia. Karena gak cuma ini doang loh. Ada berbagai macam Ant-Man yang di berbagai macam tempat. Jadi ya ini buat ilusi aja. Jadi ilusi ini mengingatkan gue dengan Mysterio di Spider-Man Far From Home. Jadi ini istilah ini adalah ilusi ya. Dia si Kang ini membuat si Scott Lang ini berhalusinasi agar supaya dia bisa menuruti permintaannya si Kang ini. Atau enggak dia bakal dibuat seperti ini. Nah, ini adalah sebuah ancaman sih sebenarnya. Jadi, oke, bagus ah. Oke, dari kata-katanya we are deal, kita udah punya kesepakatan loh. Gua udah nyuri apa yang lo mau. Mungkin ya di sini ini. Jadi di sini ketika si Scott Lang udah menuruti permintaan si Kang, dan ketika hal itu udah didapatkan, si Kang malah tidak mau menuruti keinginan dia. Malah dia akan membunuh si Ant-Man ini untuk menghilangkan bukti, untuk menghilangkan semua ancaman yang udah pernah dia datangkan gitu loh, seperti itu. Oke. Oke. Gue mau bahas MODOK ya, maaf ya. MODOK-nya bisa dibilang masih sama dengan promosi artnya dari berbagai macam scooper yang kita dapatkan dari berbagai macam sosial media. Di sini kita bisa melihat si MODOK-nya. Gue lihat dari segi cybernetiknya dari ini bagus kok. Gak sekonyol yang ada di konsep artnya. Di konsep art, maaf, gak ngeri-ngeri banget. Tapi di sini dari segi bentuk MODOK-nya bagus. Oke, bagus dalam segi cybernetiknya. Dan juga mukanya mengintimidatif. Cuman gak terlalu ngeri seperti kayak komik. Kalau di komik kan kita bisa melihat bahwa si MODOK kan adalah seorang teknisi yang dimanfaatkan untuk menjadi bahan percobaannya, ya kan, sehingga dia menjadi manusia mutasi. Tapi kalau di sini mungkin katanya ini adalah si Yellow Jacket ya, kalau gua perhatikan, karena dari beredar berbagai macam case yang mengatakan bahwa ini adalah Yellow Jacket. Nah, mungkin di film pertama yang ketika dia itu benar ke Quantum Realm, tubuhnya nggak selamat, yang selamat cuma otaknya, sehingga otaknya dimasukkan ke dalam sebuah tubuh cybernetik dan jadilah MODOK. Mungkin seperti itu. Dan itu adalah alasan kenapa si Yellow Jacket ini menghilang dari berbagai macam realitas. Jangan nggak muncul lagi kan ya. Karena kan di film Ant-Man pertama kalau nggak salah si Yellow Jacket tiba-tiba menghilang dan dia mengecil menjadi sebuah molekul. Dan kayaknya dia tembus ke Quantum Realm sehingga dia jadi seperti ini. Dan kemungkinan kostum ini dibuat oleh si Kang agar supaya Kang bisa memanfaatkan dia ya, agar supaya dia bisa mengubah sebuah realitas mungkin, karena kan tujuan Kang the Conqueror kan seperti itu di berbagai macam komik ya. Dia terobsesi dengan sebuah timeline, dia terobsesi dengan sebuah sejarah agar supaya dia bisa menaklukkannya. Intinya dia tuh bosen aja kalau di komik, kalau kalian baca ya. Makanya kalau kalian masih ingat dengan di komik ketika dia tuh mengunjungi Mesir sebagai Ramatat, dia tuh ini bosen. Dia bosen dengan abad ke-31 yang bisa dibilang tuh udah mulai ceria-ceria ya kan, sehingga dia perlu untuk menaklukkan sebuah sejarah di zaman-zaman dulu. Oke, bagus. Oke, ini gue suka nih, ini ketika si Kang ini menghadapi si Ant-Man. Oke. Oke, dari segi kita bahas dari segi ini ya, kita bahas dari segi Kang mau bunuh si Ant-Man.
Dari nendangnya, oke, di shotnya bagus. Kena helmnya, oke. Oh wait, ini kayak momen final nih. Ini kita bisa melihat si Ant-Man ini udah bawa belur, si Kang-nya kostumnya udah mulai rusak sebelah ya. Oke, karena udah tawuran 1 lawan 1 by one ya. Oke, by one ini udah mulai laki banget ya. Dan mohon maaf, ini yang gue tunggu-tunggu karena sepanjang film MCU tidak ada momen ketika mereka tuh pukul hantam satu tangan antara manusia dan manusia gitu loh. Dan ya ini yang gue harapkan gitu semenjak ya dari berbagai macam film MCU kemarin kan super power, tapi ini mereka udah hantam-hantam fisik. Oke, bagus. Gue pengen lihat seperti apa Scott Lang kematian di film ini. We both just have to lose. Oke. Waduh, ini kayak bakal mati nih Ant-Man nih. Oke, lumayan. Oke. Kita akan bahas lengkapnya, Pak. Reaction kali ini kita udah cukupi karena ada berbagai macam detail yang harus gua bedah lagi karena lagi-lagi ini ada konten reaction kayak. Jadi kita tunggu aja, oke? Oke, seperti itu mengenai reaction Ant-Man and the Wasp: Quantumania trailer. Bisa dibilang ada banyak banget detail yang gua temukan, terutama dengan si Kang ini, karena disitu gua udah mulai curiga nih ada beberapa yang harus gua bedah nih. Karena seperti contoh kostumnya si Kang ketika dia tuh melawan si Ant-Man, kostumnya rusak tuh. Padahal kita tahu bahwa si Kang ini adalah manusia tercerdas sedunia. Bahkan itu ada keturunan si Reed Richards kan, kalau kita baca di komik. Tapi kalau di sini di MCU kita belum tahu apakah seperti itu atau tidak. Nah, jadi kita tunggu aja Pak. Dan nanti malam nanti malam kita akan diskusi bersama dengan para Marvel admin community untuk bahas mengenai trailer baru Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Oke, ini gua gak sabar banget sih untuk live nanti malam bersama dengan para admin Marvel, dan juga kita akan membedah bareng-bareng mengenai Ant-Man and the Wasp: Quantumania trailer ini. Dan rencananya film ini akan dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2023 di seluruh dunia. Oke, jadi kita tunggu aja mengenai kebangkitan MCU fase kelima. Semoga aja nggak sekris seperti MCU fase keempat, karena dari berbagai macam CGI, dari teknikalnya, bahkan desain backgroundnya itu literally tidak semurah seperti apa yang udah kita lihat di MCU fase keempat. Oke, jadi sepertinya KVG dan Disney mereka udah serius nih untuk merencanakan MCU fase 5 ini agar supaya nggak segagal seperti MCU fase keempat. Oke, bagus. Gue suka seperti ini. Dari trailernya udah mulai kelihatan bahwa semuanya mulus kok. Oke, nggak ada yang kurang. Jadi sepertinya kita akan bisa melihat produk finalnya di tanggal 17 Februari nanti. Oke, so itu aja mengenai reaction kali ini. Menurut kalian gimana mengenai Ant-Man and the Wasp: Quantumania trailer ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi gue pengen tahu reaksi dari kalian seperti apa. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusat Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, nanti malam kita akan live. Oke, jangan sampai ketinggalan. Adios semuanya.